kita makan. Tiba-tiba pengen seblak, guys. Apa itu? Ini loh, lagi punya segeran, hidungnya meler, bumpet, pilek, watok, isa wae ranggaya. Kita incip-incip dulu ya, guys. Gimana kuahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pedes pol, guys. Sambil makan seblak sambil aku cerita ya, guys, pengalamanku waktu banjir di bulan yang kemarin di desaku tercinta. Kan waktu itu kena banjir ya, guys. Yang part pertama itu kan yang dari arah kidul gitu ya, tetangga desa. Dari tetangga desa kan, itu apa itu kiriman air gitu kan. Ya, kakek mangan. Jika cedok. Kok yo nama aku sih di dah. Lah wong dadi awet mau tok gorengane. Kok sak suwene lapo? Oke. Pintunya ditutup. Tutup ya dikancing toh, kakak. Kancing dhuwur. Nah, di sini lagi makan seblak ya, guys. Sambil saya cerita, waktu itu kan kena banjir, iya kan. Yang pertama itu aliran apa itu airnya kan cepat banget kan ya, sampai yang nyarin itu di musola itu sampai merinding dan nangis gitu kan. Aku juga lihat di video kok ngalirnya air itu deras banget, seakan-akan kayak di apa itu bencana alam waktu di Aceh di tahun 2004 bulan Desember tanggal 26 waktu itu kan. Itu masih aku kayak kakak Ira 7 tahunan. Aku nonton di video YouTube waktu itu. Wah, tahun segitu aku masih umur 7 tahun aku gitu. Nah, itu kiriman air itu seperti itu, cepet banget gitu. Tapi alhamdulillah aku sudah ngungsi waktu itu kan. Itu berangkat dari rumah itu maghrib, guys. Aku ngungsi kan. Itu kan kiriman air waktu itu nggak sampai masuk rumah. Sambil makan ya, guys. Nggak sampai rumah kan. Jika karena lo masak anak daerah gawa cendol. Ya, waktu itu kan kiriman dari sana kan cepet banget kan, nggak sampai nunggu berhari-hari. Itu siarannya itu sore. Waktu itu suami mau ke apa itu sawah, guys, tapi dengar suara itu terus dia pulang, nggak jadi. Akhirnya pertama itu ibunya dulu yang disuruh ngungsi.
tapi dia nggak mau, nggak akan terjadi, dia bilang gitu. Yang namanya orang tua kan pasti nggak percaya ya omongannya yang muda-muda, padahal sini tau sudah menyelidikin kalau air itu semakin meninggi dan kita harus, apalagi yang punya anak kecil gitu kan, harus segera diamankan gitu. Jangan memikirkan harta benda, yang penting kan nyawa kita masing-masing. Aku langsung berpikiran gitu guys, takutnya kayak bencana di Aceh gitu. Langsung aku bergegas untuk minta suami untuk ngungsi dimanapun kita berada, yang penting anak-anak kita. Jika kita berduanya sendiri, maksudnya nggak ada anak-anak, itu nggak apa-apa, kita nunggu di sini, kita atau bisa renang dan lain sebagainya kan. Ini yang dipikirkan itu anak kecil, maksudnya kan gitu. Terus aku itu maghrib itu semua barang sudah tak keluarin yang mau tak bawa ya, ada tas besar, tas kecil, perlengkapan, obat dan lain sebagainya. Waktu itu orang tuaku sudah berangkat duluan ngungsi di tempat saudaranya, kakaknya kan ngungsi. Itu dia mikir anak-anakku belum berangkat kok, aku sudah berangkat. Nggak apa-apa bu, aku bilang gitu, aku toh dekat di situ, mau ngungsi di situ, kamu tuh jauh, nanti kan keburu airnya datang, jadi kan nggak bisa lewat ya motornya. Waktu itu dia sudah berangkat dan aku nyusul berangkat. Perjalanan itu gerimis guys, aku pakai mantel, dan keadaan itu anak-anak baru tak periksain dan obatnya belum habis. Pada posisi itu semuanya pada sakit ya guys. Tapi jelang kejadian itu kan selisih 2 hari, habis periksa 2 harinya ada banjir gitu kan, obat masih ada, jadi ya aku bawa obat juga. Ini loh tisu. Nah waktu itu kan yang di rumah hanya kakakku, dia nunggu istrinya pulang. Itu kan posisi belum puasa ya guys, posisi belum puasa, jadi kan kerjanya lembur ngejar target gitu kan. Dia belum pulang dan kita semua sudah pergi, tapi isaknya suami pulang, soalnya tak suruh jaga rumah, soalnya barang-barang belum tak angkatin, takutnya air masuk rumah kan, barang-barang belum tak angkatin kan. Yang penting berkas kayak kakak, KTP, akte dan lain sebagainya itu sudah tak amankan, tapi kayak mesin cuci, kulkas belum tak angkatin waktu itu. Tapi aku dan anak-anak sudah diamankan waktu itu di adik iparku, adik pihak keluarga dari suami kan, aku di situ. Nah lalu aku ngontak mbakku ponakan, ternyata dia ngungsi di rumah kakakku kan. Rumahku dan rumah kakakku itu, tinggi rumah kakakku selisih 15 cm guys, jadi dia nggak kena air. Nah dan rumahku juga nggak kena air. Aku toh diginiin waktu sampai ke rumah adikku, ditelepon saudaraku yang dari Jogja, dia bilang gini, apa tadi kok ngungsi gitu. Enggak, rumahmu kan tinggi, enggak akan lah air masuk gitu kan. Enggak gitu, maksudnya aku mau mengamankan anak-anak aja dulu, takutnya nanti kalau air semakin meninggi kan kita nggak bisa keluar kan guys, mumpung itu belum lewat. Waktu itu rame banget guys, itu ada mobil motor sampai di arah jalan Pampang Goipang, terus keluar dari itu kan sore Pacul itu, wah mobil macet, padahal kan jalan seperti itu keadaan itu jarang lah macet yang seperti kayak di kota, tapi itu macet total guys. Waktu itu macet. Nah, waktu di sana beberapa hari kan aku ngechat mbakku ponakan kan, gimana mbak kondisi air sudah menurun apa belum. Terus dia jawab,
pulang aja kamu, rumahmu toh nggak kemasukan air kok, ngapain nginep di rumah orang. Nginep di rumah orang itu nggak enak, enak di rumah sendiri, apa-apa makan dan sebagainya itu enak di rumah sendiri. Rumahmu toh nggak kemasukan air. Itu waktu yang banjir kedua, yang pertama ya guys. Terus iya nanti aku pulang, tunggu Pak sopir jemput, aku kan bilang gitu. Ternyata mbakku bilang ke suami suruh jemput aku. Nah itu sekitar jam 9 hari Minggu atau apa ya, dia jemput, Pak suami jemput aku guys. Nah aku pulang itu mbakku ponakan di situ ternyata nginep di rumah kakakku. Kan di situ nggak kena banjir ya guys, rumahku juga nggak kena banjir yang pertama. Di situ ada ponakanku, ada mbahku, pokoknya semua keluarga di situ. Dan bapakku juga pulang guys dari saudaranya, nginep kan, pulang dia. Terus dia itu apa, belanja sampai habis 100, dia dimakan bareng-bareng guys. Enak gak enak makan bareng-bareng di sini walaupun kondisinya lagi banjir. Itu masih banjir guys, tapi kan yang penting gak masuk rumah airnya gitu kan. Itu yang kondisi banjir pertama. Nah selisih selapan ya guys, bahasa Jawanya kan selapan, kalau bahasa Indonesianya itu sebulan lebih 6 hari lah, maksudnya selisih sebulan lebih lah. Kalau selapan itu 30 hari lebih 6 hari gitu ya, kayaknya 40 hari apa, pokoknya gitulah, sebulan lebih selisih segitu. Ada siaran lagi banjir guys, part 2. Nah ceritanya part 2 guys. Banjir itu nggak kita sangka-sangka. Pikirku orang banjir kemarin yang airnya naiknya cepet aja nggak masuk, apalagi ini yang ngalirnya itu sangat pelan banget. Ini dari arah timur guys, airnya dari arah timur kan guys. Itu kan pelan banget pokoknya, tapi ya tinggi guys dari yang kemarin. Itu sampai merata guys, seluruh Demak. Sebagian ada yang banjir, ada yang enggak, tapi banyak yang kebanjiran guys katanya. Sambil kita minum ya guys. Ini taline pati ya. Nggak ngesoin. Terus kan pikirku kan nggak bakal masuk lah ke rumah gitu kan. Lanjut ke cerita ya guys, nggak bakal masuk ke rumah. Ternyata ya itu di hari kedua kayaknya. Hari kedua aku sudah gegas bilang ke suami, yuk ngungsi yuk, kita toh punya anak kecil. Air aja sudah di teras guys, belum masuk pintu, belum masuk rumah. Padahal dia nggak respon, dia diem. Pikirnya kan itu bulan puasa ya guys, enak ya enak kalau makan di rumah sendiri, apalagi bulan puasa kan ngerepotin orang gitu kan, pikirnya suami. Lah terus aku bilang gini, waktu itu bilangku pagi guys, ya udah dirimu apa bikin geladak itu, tahu kan guys yang dari tebok pohon pisang itu di jejer-jejerin itu kan, terus ditali atau di apa gitu kan biar mengambang di air. Nah tak suruh bikin itu, suatu saat ada apa-apa kita bisa langsung meluncur kan, aku bilang gitu kan. Jagan-jagan aja waktu itu, tapi ibu mertua sudah ngungsi guys, tinggal aku, pokoknya sekeluarga dan keluarga kakakku. Waktu itu posisi bapakku masih di Surabaya, semuanya kan banjir, dia nggak bisa pulang. Dia juga posisi mikir yang di rumah dan mikir kondisi kerjaan di sana. Nah suami bikin waktu itu kan, tapi dia nggak ngerespon
tak suruh ngungsi kan nggak respon ya, orang yang banjir kemarin toh nggak masuk rumah kok, ini pasti nggak kan, pikirnya gitu. Terus apa gitu, ternyata habis kan itu posisi sore kan mati pusat ya guys, pal-pal pada ambruk itu di tetangga desa, semua listrik dimatiin. Nah kita nggak bisa masak guys, aku sampai itu apa bikin nasi itu liwet guys, tahu kan liwet itu, bikin kayak di kendil gitu kan, dan pakai senter. Waktu itu sudah tak nyalain senternya, pakai HP ada senter juga, semuanya menyambung. Dan kondisi jangan sampai HP itu baterainya habis, soalnya nanti malam kita juga butuh HP gitu kan. Lah waktu itu aku masak juga dibantu Pak suami, dengan kondisi mati lampu. Nah aku sudah nggak enak ini pikiranku, maksudnya kan makan sudah nggak kolu. Waktu itu kan buka ya guys, nggak terasa lapar banget pokoknya. Aku hanya minum waktu itu. Tiba-tiba habis buka, semuanya pada tidur, kakak Ira, adik Firda, suami pun ikut tidur. Nah aku ngeliat sebentar, tidur sebentar, seakan-akan kayak mimpi. Wis ternyata air masuk guys, sudah setinggi polok. Wah aku nggak bisa berkobet ini. Nah aku terus bangunin suami, bangun, ini loh air sudah masuk gitu. Terus bergegas. Nah aku punya dipan atau amben gitu ya guys, kecil, cukup buat satu orang aja. Nah ada dingkle atau apa yang bentuknya memanjang gitu kan guys, dijadiin satu sama Pak suami, ditumpukin kasur lantai 2. Waktu itu kakak Ira juga tidur, Devida tidur, aku di sini ngilirin mereka berdua guys. Dia kan tidur, kalau tanpa kipas gak bisa kan, ngilirin. Aku habis buka sampai pol subuh itu nggak bisa tidur guys, soalnya ngeti air itu semakin meninggi, semakin masuk gitu kan. Takutnya kalau histeris air masuk terus itu tinggi gitu loh, kayak tsunami gitu kan, mikirnya gitu. Wah aku sholawat terus guys, sepanjang langkah, sepanjang mataku berkedip itu nggak bisa tidur pokoknya. Untungnya itu anak-anak gak bangun guys, jadi aku bisa. Terus suami juga numpukin kasur di motor, di ruang tamu itu ada motor 4 guys, Mega Pro, Beat 2 sama Mio J1, ditumpukin kasur sama bantal di situ. Yang lain mah bodo amat ya guys, yang penting selamatkan benda-benda yang lain. Kalau kulkas, mesin cuci sudah diangkat dari kemarin. Nah waktu itu sahur guys ceritanya, itu kan posisi puasa kan, sahur. Nah kebetulan kakak Ira pakai teh pucuk itu yang botol kan. Aku di sini niat engson puasa, aku hanya minum guys. Mau makan itu takut kalau ada ular, soalnya airnya sudah tinggi dan kita bisa di atas dipan aja, maksudnya kayak amben gitu loh di atas ya. Mau turun itu takut kalau ada ular gitu pikiranku ya guys. Aku hanya sahur pakai minum teh pucuk itu, tinggal dikit, aku tak banyakin minumnya, dan niat insya Allah aku niat puasa kuat aku gitu. Nah paginya itu aku waktu itu sempat nangis guys. Nangisku gini, sudah tak bilangin dari kemarin itu aku minta ngungsi. Nah ini kan yang terjadi, kita itu punya anak kecil loh, sampai bilang gitu sama Pak suami, kalau kita sendiri itu nggak apa-apa, ini tuh ada anak-anak yang butuh diamankan. Aku gitu pikir, anak-anak aja yang di situ. Pokoknya aku besok mau ngungsi, aku gitu lah, nekat. Padahal barang-barang sudah tak beresin semua, tinggal berangkat aja. Nah
Sampai pagi suami masih tidur tak gini, iso-isone lho turu, aku bilang gitu. Wong banyu saya munggah kok turu. Aku lho awet di bengi ora turu. Aku bilang gitu biasanya ya. Tak bentak gitu. Dia tidur dan anak-anak semakin siang kan semakin bangun ya. Nah aku gak terna, aku tak mudun dhewe iki lho. Aku semudun aku ngono kan. Terus dia muter bangun muter kayak kayak geletek gitu kan. Nah tas 2 itu tak tenteng ke depan ke rumah kakakku. Waktu itu kakakku juga bangunin aku, masih aman gak, masih aman, kalau gak aman kan di rumahku. Itu dia gak kena air guys, airnya belum masuk, soalnya tingginya itu tinggi rumah kakakku selisih 15 cm. Jadi walaupun airnya masuk ke rumahku, dia gak kena air kemasukan air itu loh rumahnya, maksudnya nggak masuk maksudnya. Nah aku di situ dari jam 8 atau 9 lah sekitar itu. Aku belum mandi, kakak itu juga belum mandi, semuanya belum mandi. Tujuanku harus keluar dari sini gitu aja. Nah waktu itu yang mandi hanya Dik Firda. Waktu itu aja nggak pakai air hangat toh, tinggal mandi aja, yang penting bersih sudah, minyak telon, salen, baju sudah kan, ceritanya mau pergi yang penting dia bersih, kalau kita kelus gak apa-apa kan gitu kan. Nah tapi kondisi motor itu sudah diamankan di sana dataran yang lebih tinggi gitu kan, satu. Tapi kalau motorku yang satunya masih di rumah, tapi nggak apa-apa, aman guys. Nah ceritanya itu aku diantar sekitar jam 9 pagi kayaknya. Tujuanku itu di rumah kakak iparku. Nah sesampai di sana itu aku nangis guys, soalnya apa yang tak ceritakan itu, semalam itu aku nggak tidur, nggak ada dengar siapapun yang bicara, soalnya kanan kiriku depanku itu sudah mengungsi semua, hanya ibuku, kakakku, dan satu keluargaku aja, nggak ada yang ngungsi. Nah di posisi ini jika ada apa-apa, tapi kan nggak tahu ya, yang nggak punya anak kecil, yang punya anak kecil ya hanya aku aja, maksudnya yang di posisi masih di rumah. Nggak ada azan, nggak ada qira, nggak ada ngaji, pokoknya nggak dengar apapun, ayam pun nggak ada yang kok nggak ada. Pokoknya itu semakin kayak kiamat guys, ya Allah. Aku sampai merinding dan nangis waktu itu. Aku cerita sama suami itu sambil nangis, makanya dia terus paginya nganterin aku ya ngungsi. Maksudnya kan aku punya anak kecil gitu loh, dia tuh nggak memikirkannya sampai segitu no. Pikirnya kan yang banjir kemarin nggak sampai rumah, ini kok sampai rumah gitu kan. Nah sudah terlanjur, semua jalan sudah genangan air semua, wah nggak bisa. Ternyata ada satu jalan di area Telogodowo arah Sindon gitu, ternyata nggak banjir guys, gesak, nggak banjir pokoknya di sana, nggak banjir. Nah lewat di situ, tembusnya di pelosok arah Wonosalam, itu nggak banjir. Nah sesampai di rumahnya kakak iparku itu, aku terus mandi bersih pokoknya itulah. Dan aku bilang, Mbak, aku tadi semalam hanya minum, jika nanti aku nggak kuat aku ya makan, jika aku kuat ya tak kuatin. Terus dia bilang, aku tadi undul datang bulan, nggak apa-apa, batalin aja, nanti tak temenin, dia bilang gitu. Ya sudah, tapi alhamdulillahnya kuat guys. Aku punya pikiran di rumah, dan sambil puasa gak terasa, kalau lapar haus gak terasa. Yang aku pikirkan, ibuku masih di posisi rumah guys, mikirnya aku sudah ngungsi dan aku aman, tapi di rumah masih ada ibuku dan kakakku.
sedangkan aku takutnya kalau air naik naik lagi gitu kan pikiranku. Aku sampai mantau ibuku tuh ngungsi nggak ya, dan bapakku juga minta. Di posisi sana bapakku juga mikir guys, mikir yang di rumah gimana, dan apa itu Pak Deku juga mikir, loh lah apa itu Tom dan anak-anaknya doning di biasanya di wingi ya ngungsi, arep ngungsi ngono lho ceritane. Oh ya wes nak ngungsi kok gak ono mene. Bapakku sedangkan mau pulang itu kok posisi jalan arah Kudus Demak itu banjir juga, nggak bisa lewat. Jadi ya sudah, pasrah aja. Ya semoga aja dunganya itu surut gitu aja waktu itu. Nah aku ngungsi itu apa guys, 4 hari. 4 hari itu, yang 2 hari itu suami di rumah, yang 2 harinya dia kesepian. Mandi toh kak, mandi wis wengi mandi karena kesepian kan. Waktu itu dia jemput aku di rumah kakak iparku itu jam setengah 12 malam guys. Itu mau lewat arah Puyang, tapi arah Puyang itu banjir, masih banjir itu, genangan air masih tinggi. Dan eman-eman toh guys kalau motornya melepek erakan, putar balik lagi lewat daerah apa itu Godowo Sindon ya, daerah situ kan tenggangnya panjang. Nah tapi aku belum sempet tanya dia lewat mana. Waktu itu tak tanya paginya, lewat mana mas, lewat biasanya toh Sindon arah itu Godowo Sindon tembusnya ke Ploso. Waduh kowe kok wani men lewat kono, kuwi toh tenggang. Aku bilang itu kok gak ono sing nuwek kowe ya. Jawabannya apa guys, penak men kon aku dituwek kowe rabi meneh ngono ah. Nah terus aku guyu guys, padahal dia tipe orang yang jereh, di rumah aja sendiri tuh nggak berani. Dia lewat di situ loh, itu pepohonan banyak, potong pokoknya tenggang itu. Mungkin yang pada tahu ya lewat situ. Kalau angker atau enggaknya kan aku nggak tahu ya, soalnya nggak pernah lewat di situ malam-malam. Itu pertama jam setengah 12, terus lanjut 1 harinya dia jemput aku itu jam menjelang sahur, setengah 2 atau jam 2-an ya, sampai ke rumah kakakku itu. Nah posisi jam segitu berangkat mesti kan dari jam 1 sudah keluar kan, maksudnya jemput aku itu kan sudah sebelum jam 2 mesti kan sudah lewat situ. Wah tambah malam. Awalnya dia mau lewat Puyang lagi, tapi genangan airnya tidak bisa mungkin dilewati motor, sedangkan motorku itu tipe yang lemah gitu loh. Revo itu melepek kalau kemasukan air ke dalam kan melepek ya guys, takutnya kalau melepek. Nah putar balik lewat situ lagi. Itu sampai di rumah kakakku itu jam 2 menjelang pagi lah mau sahur. Pasti jam 1-nya sudah di posisi jalan itu. Wah kok berani men kamu mas lewat situ, tak gituin. Itu kan tenggang, penduduknya juga sedikit, tenggangnya banyak. Aku bilang gitu. Dalam mas apa? Maaf ya guys, selesai. Dadah, wassalamualaikum.